Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Salam jumpa, salam sehat. Pada kesempatan kali ini, saya akan berkatekese mengenai hierarki dalam gereja Katolik. Hierarki dalam gereja Katolik ialah kepemimpinan atau suatu jabatan. Tentu kepemimpinan atau suatu jabatan dalam gereja Katolik berbeda dengan kepemimpinan pada suatu negara. Kepemimpinan dalam gereja Katolik ialah kepemimpinan yang bertugas untuk melayani Tuhan dan umat manusia. Sedangkan kepemimpinan dalam negara ialah bertugas kepada negara dan bertanggung jawab kepada masyarakatnya. Mungkin di antara kita masih ada yang bertanya-tanya, apa itu hierarki, apa dasar hierarki, dan lain sebagainya. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai apa itu hierarki. Dasar kepemimpinan hierarki ialah berasal dari para rasul. Yesus memanggil dan mengutus ke-12 murid untuk menjadi pewarta kabar gembira. Konsili mengajarkan bahwa atas penetapan ilahi, para uskup menggantikan para rasul sebagai pengembala gereja. Konsili juga mengajarkan dan mengatakan bahwa Yesus Kristus, Gembala kekal, telah mendirikan gereja kudus dengan mengutus para rasul seperti ia sendiri diutus oleh Bapa. Para pengganti mereka, yakni para uskup, hendaknya menjadi gembala dalam gereja hingga akhir zaman. Dengan demikian, dasar kepemimpinan dalam gereja Katolik berasal dari kehendak Tuhan. Dan istilah hierarki berasal dari bahasa Yunani, yaitu asal usul suci atau tata susunan. Bila kita menilik asal usul suci, yaitu kata hierarki, kata ini dibangun oleh dua kata. Pertama, hieros yang artinya jabatan, dan arkos artinya suci. Jadi, dalam kepemimpinan suci alias pemimpin umat beriman, itu berarti bahwa mereka yang masuk dalam hierarki adalah mereka yang mempunyai jabatan suci melalui tahbisan. Oleh karena itulah, kaum hierarki disebut juga kaum tertabis. Dan ini terdiri dari uskup, imam, dan diakon. Pada akhir zaman gereja purba, sudah diterima cukup umum bahwa para uskup adalah pengganti para rasul, seperti juga dinyatakan dalam Konsili Vatikan kedua, yakni dalam dokumen Lumen Gentium nomor 20. Tetapi hal itu tidak berarti bahwa hanya ada 12 uskup. Di sini dimaksudkan bukan rasul satu persatu diganti oleh orang lain, tetapi kalangan para rasul sebagai pemimpin gereja diganti oleh kalangan para uskup. Hal tersebut juga ditegaskan dalam Konsili Vatikan kedua dalam dokumen Lumen Gentium nomor 20 dan nomor 22. Tegasnya, Dewan para Uskup menggantikan Dewan para Rasul. Yang menjadi pemimpin gereja adalah Dewan para Uskup. Seseorang diterima menjadi uskup karena diterima ke dalam dewan itu. Itulah tahbisan uskup. Seorang menjadi anggota Dewan para Uskup dengan menerima tahbisan sakramental dan berdasarkan persekutuan hierarkis dengan kepada maupun para anggota dewan. Sifat kolegial ini tahbisan uskup
selalu dilakukan oleh paling sedikit 3 uskup, sebab tabisan uskup berarti bahwa seorang anggota baru diterima ke dalam Dewan para Uskup. Nah, sekarang hierarki ialah terdiri dari paus sebagai kepala dan Dewan para Uskup. Kristus mengangkat Petrus menjadi ketua atas para rasul dalam mengembalakan umat pilihannya. Paus pengganti Petrus adalah pemimpin para uskup. Menurut kesaksian tradisi, Petrus adalah uskup Roma pertama. Karena itu, Roma selalu dipandang sebagai pusat dan pedoman seluruh gereja. Maka menurut keyakinan tradisi ini, uskup Roma itu pengganti Petrus bukan hanya sebagai uskup lokal, melainkan terutama dalam fungsinya sebagai ketua dewan para pemimpin gereja. Paus adalah uskup Roma. Paus adalah pengganti Petrus sebagai wakil Kristus dan gembala gereja semesta, mempunyai kuasa penuh, tertinggi dan universal. Sekarang uskup. Pada dasarnya paus adalah seorang uskup. Seorang uskup selalu berkarya dalam persekutuan dengan para kudus lain dan mengakui paus sebagai kepala. Karya seorang uskup adalah menjadi asas dan dasar kelihatan bagi kesatuan dalam gerejanya. Tugas pokok uskup di tempatnya sendiri adalah pemersatu. Tugas hierarki yang pertama dan utama adalah mempersatukan dan mempertemukan umat. Tugas ini dapat disebut sebagai tugas kepemimpinan, dan para uskup dalam arti sesungguhnya disebut pembesar umat yang mereka bimbing. Tugas pemersatu ini selanjutnya dibagi menjadi tugas khusus menurut 3 bidang kehidupan gereja, yaitu pewartaan, perayaan, dan pelayanan, di mana dimungkinkan komunikasi iman dalam gereja. Dan dalam bidang-bidang itulah para uskup dan paus menjalankan tugas kepemimpinannya. Perwataan Injil menjadi tugas terpenting dalam pelayanan pastoral. Tugas penting selanjutnya adalah perayaan, mempersembahkan ibadat dalam Kristen kepada Allah yang Maha Agung dan mengaturnya menurut perintah Tuhan dan hukum gereja. Ini tercantum dalam Lumen Gentium nomor 26. Selanjutnya adalah pelayanan. Membimbing gereja-gereja yang dipercayakan kepada mereka sebagai wakil dan utusan Kristus dengan petunjuk-petunjuk, nasihat-nasihat, dan teladan hidup mereka, tetapi juga dengan kewibawaan dan kuasa suci. Dalam ketiga bidang kehidupan menggereja, uskup bertindak sebagai pemersatu yang mempertemukan orang dalam komunikasi iman. Selanjutnya ialah imam. Para imam adalah wakil uskup di setiap jemaat setempat. Tugas konkret para imam adalah pewartaan, perayaan, dan pelayanan umat. Para imam ditabiskan untuk mewartakan Injil dan mengembalakan umat beriman. Imam merupakan penolong dan organ para uskup, yaitu tercantum dalam Lumen Gentium nomor 28. Dalam gereja Katolik ada imam diosesan dan imam religius. Imam diosesan adalah imam keuskupan yang terikat pada salah satu keuskupan, dan imam religius ialah imam yang tidak terikat dengan keuskupan tertentu, melainkan lebih terikat pada aturan ordo atau kongregasinya yang dihidupi. Setelah itu, diakon. Para diakon ialah tingkat
hierarki yang lebih rendah. Terdapat para diakon yang ditumpangi tangan bukan untuk imamat, melainkan untuk pelayanan. Diakon adalah pembantu uskup dan imam dalam pelayanan terhadap umat beriman. Mereka ditabiskan untuk mengambil bagian dalam imamat. Karena tabisannya ini, maka seorang diakon masuk dalam kalangan hierarki. Di gereja Katolik ada dua macam diakon. Pertama, mereka yang dipersiapkan untuk menerima tabisan imam, dan mereka yang menjadi diakon untuk seumur hidup tanpa menjadi imam. Lalu, fungsi hierarki. Seluruh umat Allah mengambil bagian di dalam tugas Kristus sebagai nabi, imam, dan raja. Pada kenyataannya, umat tidak seragam, maka gereja mengenal pembagian tugas setiap komponen umat, yakni golongan hierarki, biarawan biarawati, dan kaum awam. Menjalankan tugas dengan cara yang berbeda. Berdasarkan keterangan yang telah diungkapkan, fungsi khusus hierarki adalah: pertama, menjalankan tugas gereja ini, yakni tugas-tugas yang langsung dan eksplisit menyangkut kehidupan beriman gereja, seperti pelayanan sakramen-sakramen, mengajar, dan lain sebagainya. Kedua, menjalankan tugas kepemimpinan dalam komunikasi iman. Hierarki mempersatukan umat dalam iman dengan petunjuk, nasihat, dan teladan. Sekian katekese saya. Semoga lewat katekese iman ini kita semakin dikuatkan, semakin mengenal fungsi dan tugas tanggung jawab kita sebagai umat beriman yang dipanggil untuk mewartakan kasih Allah. Pace Ebene.